Hai selamat pagi dan selamat datang di vlog aku hari ini. Nah, kali ini aku mau membahas tentang frugal living. Mungkin teman-teman udah cukup banyak dan mendengar tentang frugal living. Frugal living itu apa sih? Frugal living itu adalah gaya hidup yang mempertimbangkan pengeluaran dan pemanfaatan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi frugal living itu seperti kayak penghematan ya akan pengeluaran kita gitu ya. Jadi menurut aku frugal living itu penting banget untuk kita terapkan. Biar apa? Biar kita tidak terlalu boros dan kita juga tidak terlalu konsumtif dengan barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak perlu-perlu amat, tapi ya jiwa raga ini pengen banget beli gitu ya. Ya balik lagi, kalau misalkan kita punya keinginan dengan kita menerapkan frugal living, otomatis kita akan berpikir lebih panjang lagi untuk menggunakan keuangan kita. Nah, aku mau kasih tips dan trik bagaimana cara untuk kita bisa menerapkan frugal living di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah pastikan terlebih dahulu teman-teman itu memiliki tujuan finansial. Ibaratnya tuh kayak peta keuangan. Dalam arti kata, kalau misalkan kita mau menginginkan sesuatu, kayak misalkan kita mau bangun rumah, kita mau beli mobil, kita mau punya usaha. Biasanya kalau misalkan memang kita punya tujuan tertentu, kita akan jauh lebih memilah-milah keuangan kita untuk membeli suatu barang. Tujuan finansial itu sangat penting, maka tentukan dari sekarang tujuan finansial kamu tuh untuk apa. Oke, tips yang kedua, kita harus menganalisis kebutuhan dan keinginan. Jadi sebelum kita membeli sesuatu barang, itu kita lihat dulu, kira-kira kita tuh memang butuh atau itu kita cuma sekedar keinginan semata aja. Jangan sampai untuk memenuhi gengsi akhirnya kita membeli barang itu, apalagi dengan secara hutang atau kredit ya, itu jangan sampai kayak begitu. Kita harus menghindari hal itu. Kalau memang itu kamu butuhkan banget untuk proses belajar kamu kah, proses bekerja kah, atau proses untuk pengembangan diri kah, kalau itu memang sudah sangat penting, kamu harus membeli itu. Tapi kalau misalkan itu hanya sekedar keinginan semata atau gengsi-gengsian, kamu harus menghindari hal itu. Aku ingat dulu om aku pernah cerita sama aku ya, kita ngobrol-ngobrol singkat gitu di dalam mobil. Dia bilang gini, waktu itu aku masih baru lulus kuliah, yang baru mulai bekerja. Beliau kasih pesan gitu ke aku. Beliau bilang gini ke aku, nanti ya Suci, kalau misalkan kamu sudah punya penghasilan, yang harus berubah itu hanya penghasilan kamu, pendapatan kamu aja yang berubah, jangan gaya hidup kamu. Beliau bercerita seperti itu. Kenapa om kayak begitu? Ya, kalau misalkan kamu merubah gaya hidup kamu karena pendapatan kamu lebih besar, otomatis penyimpanan kamu akan jauh lebih sedikit. Nah, itu adalah kalimat nasihat yang sampai detik ini aku akan selalu ingat. Kenapa? Karena disitu aku mendapatkan kesimpulan bahwa kita tuh hidup harusnya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan gaya hidup. Kalau kita ngikutin gaya hidup terus-terusan, itu pastinya bakalan membuat kita pontang-panting sendiri, yang pada akhirnya adalah kita mengikuti tren gengsi dan kita nggak mampu mengikuti hal itu. Akhirnya apa? Kita berusaha berhutang ke sana kemari untuk memenuhi itu. Tips yang ketiga adalah hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan gaya hidup. Jadi nggak perlu maksa ya biar kita kelihatan wow. Kayaknya penilaian orang lain tentang kita yang hidup wah itu kayak menurut aku kayak nggak penting-penting amat ya. Karena apa? Karena hidup itu kita yang menjalani. Hidup itu bukan sehari atau 2 hari. Hidup itu jangka panjang. Ya, kalau kita masih dikasih kelebihan hidup, otomatis kita akan menemukan masa depan kita nanti. Jangan sampai nantinya kita bertemu pada keadaan masa depan yang kitanya sendiri merasa susah. Jadi penting banget untuk merencanakan finansial. Dan trik yang keempat, gak usah sering-sering buka fitur-fitur belanja. Karena apa? Karena kalau kita keseringan buka tuh kita lihat-lihat, terus kita ngerasa kok berubah harganya, kok murah. Apa pada akhirnya apa? Kita beli. Muncullah keinginan kita untuk membeli, ya kan? Ayo, siapa yang begitu juga? Itu adalah sifat yang manusiawi ya. Itu manusiawi sekali ya. Jadi jalan satu-satunya adalah nggak usah dilihat-lihat ya fitur-fitur belanja itu ya. Itu akan membuat kita tuh akan jauh lebih konsumtif. Apalagi sebenarnya barangnya juga nggak perlu-perlu amat ya kan. Nah, selanjutnya yang kelima, jangan sedikit-sedikit belanja karena harganya murah. Kenapa begitu? Coba kita pikir ya. Misalkan kita lihat di fitur-fitur belanja itu ya, ternyata harga dompet cuma 35.000. Ih, murah banget nih. Beli dulu nih, langsung check out ya kan. Terus kita lihat nih harga tas, ih murah banget cuma 50.000, langsung check out. Sebenarnya pada saat itu kita nggak butuh-butuh amat, ya kan? Yang kita lihat karena itu harganya murah, makanya kita langsung beli. Siapa yang begitu juga? Ayo ngaku.
Kayaknya itu manusiawi ya. Cuma hal tersebut harus dihindari karena apa? Itu adalah sifat yang sangat-sangat amat konsumtif. Sering belanja hanya karena berpikir bahwa barang itu murah, tapi mengabaikan namanya depresiasi. Apa sih depresiasi? Dalam akuntansi, depresiasi itu adalah penyusutan atau masa manfaat atau umur ekonomis. Itu sama ya jenisnya. Jadi setiap barang itu akan memiliki umur ekonomis, masa manfaat. Biasanya akan diiringi dengan kualitas. Kita bandingkan dengan kualitas sol sepatu ya. Biasanya kalau sol sepatu itu yang licin, biasanya harganya itu akan jauh lebih murah dibandingkan sol sepatu yang benar-benar dari bahan karet karena anti slip, ya kan? Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau misalkan harganya mahal, kualitasnya bagus. Yang harganya murah, kualitasnya juga biasa-biasa aja, standar. Tapi memang kelihatan kita bisa punya, gitu kan? Kalau kita nilai dari sisi depresiasi umur ekonomisnya, yang licin itu akan semakin cepat rusak dibandingkan yang berbahan karet atau anti slip. Meskipun harganya lebih mahal sedikit, sebelum belanja harus melihat-lihat dulu kira-kira nih barangnya dibeli bisa bertahan lama apa enggak gitu ya. Jangan cuma karena lihat barangnya murah terus langsung beli, murah langsung beli, itu jangan. Harga itu tergantung dengan kualitas. Biasanya ya, itu di dalam teori ekonomi seperti itu. Cuma fakta dan kejadiannya di dalam dunia real, di dalam dunia nyata, banyak juga sih barang-barang harga mahal tapi kualitasnya B aja ya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih. Oke? Tips yang keenam adalah merasa nyaman, tidak mengikuti tren. Dalam arti kata, kan seperti kita tahu ya, brand-brand handphone lah contohnya ya, setiap tahunnya akan mengeluarkan seri terbaru. Kalau kita hanya mengikuti gengsi, kita hanya mengikuti itu, akhirnya apa? Akhirnya uang kita hanya habis untuk gengsi, dan itu sudah aku bahas pada sebelumnya ya. Oke, tips dan trik yang terakhir adalah cari barang yang cenderung murah. Barang cenderung murah dan barang murah itu adalah dua hal yang berbeda menurut aku ya. Kalau barang murah itu kita lihat nih barangnya murah, kita beli. Ini barang murah, kita beli. Tapi kalau barang cenderung murah, itu kita biasanya membandingkan satu toko dengan toko yang lain. Jadi dalam arti kata, kita lihat dulu nih, mau beli AC untuk kebutuhan kita gitu ya, misalkan ya. Nah, jadi AC di toko A itu harganya misalkan kita anggap 3 juta. Dan AC di toko B itu harganya cuma 2.900.000. Di situ ada selisih 100.000. Nah, teman-teman harus lebih memilih toko yang cenderung lebih murah gitu ya. Karena apa? Karena merek dan brandnya sama, produknya sama, tapi harga yang berbeda. Misalkan toko itu ada di sebuah mall yang bagus, dan ini adalah toko yang ada di pasar gitu ya. Jangan malu untuk beli barang-barang yang ada di pasar. Biasanya pengeluaran beban terhadap produk itu akan jauh lebih kecil dibandingkan kita membelanja itu di dalam mall atau di dalam toko-toko yang sudah punya nama ya. Kadang-kadang kita ngelihat barang-barang itu bisa jadi agak tinggi itu ya karena dari mereknya atau ya karena memang tempatnya di mana. Oke? Jadi begitu aja tips dan trik frugal living dari aku. Semoga bisa diterapkan dan semoga ini menjadi manfaat juga untuk teman-teman semua. Hidup sederhana, hidup secukupnya, dan hidup lebih baik. Ya, oke. Bye-bye.